Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmaduhu ablagha hamdin wa azka wa ashmala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal hadirun jamaah sholat duhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mengawali ceramah di siang hari ini, mari saya secara pribadi berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para hadirin jamaah sholat zuhur. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, dan kita sudah bulan Ramadan sudah sampai hari ke-19, tanggal Masehinya 19, bulan Ramadannya juga 19. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang sudah kita lakukan mudah-mudahan diridhoi dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat duhur, saya dapat tugas untuk ceramah dengan temanya mulut. Jadi bagaimana kita menjaga lisan, pentingnya menjaga lisan dan selamat dari ucapan-ucapan buruk. Dalam pandangan Islam, lisan adalah salah satu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Melalui lisan manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan kebenaran, menyebarkan ilmu, dan mengajak kepada kebajikan. Banyak keutamaan yang diperoleh oleh hamba Allah bila dapat menjaga lisan dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Lisan kadang dapat menjadi berkah dan menjadi alat untuk mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, lisan juga bisa menjadi sumber bencana apabila tidak dijaga dengan baik. Lisan atau mulut kadang bisa menjadi berkah, di sisi yang lain kadang mulut menjadi bencana. Istilahnya mulutmu harimaumu, suatu saat bisa menerkammu di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, dalam majelis ini kita akan bersama-sama mengkaji bagaimana keutamaan menjaga lisan. Kemudian apa bahayanya apabila tidak dijaga. Kemudian bagaimana Al-Quran
atau pandangan Islam, baik Al-Quran, hadis maupun pandangan para ulama, kiat-kiat menjaga lisan. Banyak keutamaan bagi orang-orang yang dapat menjaga lisan. Lisannya dimanfaatkan untuk berkata baik dan mengatakan sesuatu yang benar. Yang pertama, lisan adalah ciri bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Artinya orang yang berkata baik dan mampu menjaga lisan itu berarti termasuk orang yang percaya pada Allah dan hari akhir. Kedua, diangkat derajatnya oleh Allah dalam ayat yang sampaikan muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Keutamaan yang lain, jaminan masuk surga. Rasulullah bersabda, "Mayyatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang dapat menjaga atau menjamin apa yang ada di antara dua janggut, kumis dan janggut, dan di antara dua kaki, itu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga, kata Allah. Keutamaan yang lain, selamat dari dosa-dosa lisan. Rasulullah bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Selamatnya manusia nanti dari api neraka itu salah satunya karena mampu menjaga lisan. Keutamaan. Lalu bagaimana dengan bahayanya apabila tidak mampu menjaga lisan? Ada banyak ucapan-ucapan yang buruk. Bahaya dusta, menggunjing, namimah, mengadu domba, fitnah, bahaya banyak bicara, dan lain-lain. Termasuk body shaming. Shaming itu mengomentari, mencela, merundung kondisi tubuh seseorang yang tidak ideal, sehingga berpotensi menimbulkan rasa malu. Dari berbagai bahaya tadi, misalnya menggunjing. Dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu." Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian orang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya? Menggunjing itu seperti ibaratnya memakan daging saudara sendiri. Bagaimana dosanya? Kemudian kalau tidak menjaga mulut, bisa saja
bisa mengadu domba atau namimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamazim masya'im binamim. Wala tuti' kulla halafim mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambar fitnah. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, suatu saat kalian akan menjumpai sejelek-jelek manusia, yaitu yang mempunyai dua wajah, yakni wajah yang ketika datang ke suatu kaum dengan satu wajah, dan datang pada suatu kaum yang lain dengan satu wajah lainnya. Kalau kesini ngomongnya gini-gini, baikin yang di tempat lain beda lagi ngomong. Dan barang siapa dua lisan di dunia, maka sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan menjadikan baginya dua lisan itu di neraka. Banyak bahaya-bahaya bila kita tidak menjaga lisan. Body shaming atau mengatakan tubuh seseorang itu atau mengomentari tubuh yang tidak ideal, ini istilah sekarang. Zaman Nabi itu sebenarnya sudah ada mengomentari kekurangan seseorang. Jadi suatu ketika Sayyidah Siti Aisyah itu bercerita kepada Rasulullah tentang ada seorang perempuan namanya Sofia dengan tangannya yang segini, yang menunjukkan bahwa perempuan itu pendek. Apa kata Nabi? Jangan berbicarakan kekurangan orang lain. Saya sendiri, gitu. Setiap orang memiliki kekurangan. Saya sendiri juga memiliki kekurangan. Nabi yang maksum aja merendah memiliki kekurangan. Maka kemudian Nabi berkomentar, wahai Aisyah, kau telah mengeruhkan dengan satu patah kata. Itu tadi, katakan pendek itu. Yang seandainya satu patah katamu bila dicampur ke laut, pasti laut akan semuanya menjadi keruh. Dari semua kata-katanya, hanya dengan kata-kata pendek tadi, dengan isyarat padahal, itu semua ceritanya itu menjadi keruh, menjadi negatif. Itulah berapa bahaya yang bila kita tidak hati-hati dan tidak mampu menjaga lisan. Lalu jamaah sholat zuhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bagaimana Al-Quran, hadis, dan juga pandangan para ulama agar kita terhindar dari bahaya ucapan buruk di atas? Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang akibat dari ucapan yang tidak dipikirkan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma tabayyanu fiha yajilu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak memikirkan akibatnya, dan karena satu kalimat itu ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Jadi ucapan yang terucap tanpa pertimbangan dapat berdampak besar. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar mempertimbangkan atau berpikir sebelum berbicara.
Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar memberikan nasihat penting tentang bagaimana kita harus berhati-hati sebelum berbicara. Yang bagi liman arada ayatakallama ayyufakkira qabla kalamihi fa in dhahuratil maslahah takallam wa illa fa in syakka tawaqqaf. Hendaknya bagi seseorang yang hendak berbicara untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika tampak adanya kemaslahatan, maka bicaralah. Namun jika ragu, kalau apa yang akan dibicarakan itu tidak ada kemaslahatan atau biasa-biasa saja, ya, tidak ada kemaslahatan saja atau biasa-biasa saja, lebih baik diam. Tapi apabila ragu, maka diam. Fa in syakka tawaqqaf. Apabila ragu, ya omongan saya ini ada masalahnya enggak, bermanfaat enggak? Lebih baik diam. Yang kedua, menjaga kelembutan dalam bertutur kata. Al-Quran mengajarkan bahwa perkataan seharusnya tidak hanya memenuhi kriteria kebenaran. Benar kalau cara menyampaikannya tidak lembut, tidak sopan, jadinya tidak baik. Tetapi juga memperhatikan kelembutan dan ketulusan. Dalam Al-Quran menggunakan istilah kaulan sadida, kaulan ma'rufa, ada 6 jenis. Kaulan maisuro, yang artinya itu kata yang baik, kata yang lembut, kata yang dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan pentingnya berbicara dengan hikmah, kebijaksanaan, dan ma'ruf. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang akan mendapat petunjuk. Bil hikmah, dengan kelembutan. Banyak sebenarnya ayat-ayat terkait dengan kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan layyina, kaulan baligho, kaulan karima dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana Islam mengajarkan agar kita terhindar dari bahaya lisan, berkata-kata baik dalam menjaga hubungan silaturahmi, persaudaraan. Hati-hati ngomongnya. Terutama kadang-kadang dalam masyarakat Indonesia yang budayanya berbeda. Kalau kita nggak tahu budayanya, salah ngomong atau menerima pembicaraan itu kadang-kadang juga perlu hati-hati. Kalau di Mekah memegang kepala, Assalamualaikum, pegang kepalanya. Itu penghormatan. Tapi kalau di Indonesia, Assalamualaikum, pegang kepalanya, tampar kita. Nah, ini makanya dalam menjaga silaturahmi ini juga kadang-kadang perlu memahami yang menurut mereka baik itu gimana. Kata seperti apa.
menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahim, menghindari perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain dan merusak hubungan baik adalah bentuk lain dari menjaga lisan. Rasulullah bersabda, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jangan saling mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tujuannya menjaga hubungan baik, persaudaraan. Yang keempat, berkata-katalah yang bermanfaat. Hadis tadi. Jadi kalau dipikir nggak ada masalah, lebih baik diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara, kata Rasulullah, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat baginya maupun bagi orang lain. Yang kelima, membiasakan diri diam. Rasulullah memberi pedoman yang sangat jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah juga mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tadi. Yang keenam, bagaimana caranya? Membiasakan diri berzikir dan istighfar. Dengan begitu menjauhkan diri dari perkara atau perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang beriman itu, orang-orang yang baik itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada gunanya. Nah, yang terakhir apa saran Islam? Yaitu meningkatkan ilmu dan kesadaran tentang bahaya lisan. Menambah ilmu tentang bahaya lisan akan membantu kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Ini kalau dalam konteks sekarang, lisan itu juga bisa menjadi tulisan. Medsos itu kan sama itu, mulut. Makanya belajar atau literasi bagaimana melakukan istilahnya itu pergaulan di media digital dengan baik. Bagaimana caranya anti hoax. Tidak setiap apa yang ini kemudian di-share. Nah, itu literasinya itu juga penting. Karena akan meningkatkan ilmu dan kesadaran tentang bahaya lisan. Ulama Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan inna ma'rifatu atharil kalam fit dunya wal akhirah tuhtimmu 'alal muslim ayyakuna hadiran fi kulli kalimatin yaquluha. Sesungguhnya pengetahuan tentang dampak perkataan di dunia dan akhirat mengharuskan seorang muslim untuk berhati-hati dalam setiap kata yang ia ucapkan. Karena itu, mempelajari lebih banyak tentang akhlak Islam, adab berbicara, dan dampak lisan adalah langkah penting untuk menjaga diri dari bahaya lisan yang menyebabkan kita tergelincir ke dalam api neraka. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Bahaya lisan sangatlah besar jika tidak dijaga, karena lisan dapat membawa kerusakan sosial dan spiritual yang mendalam. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas
tentang menjaga lisan agar tetap dalam koridor kebaikan. Dengan menjaga lisan, seseorang bukan hanya menyelamatkan dirinya dari dosa, tetapi juga mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kedekatan dengan manusia lainnya. Dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama sudah menggarisbawahi pentingnya berpikir sebelum berbicara, meninggalkan perkataan yang sia-sia, mengisi lisan dengan zikir dan kebaikan. Menjaga lisan adalah bagian dari manifestasi takwa yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Pada akhirnya, menjaga lisan adalah bagian dari upaya menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab dan sadar akan dampak dari setiap ucapannya. Setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita selamat, dalam surat An-Nur Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat, ketika lidah atau lisan, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Akbar rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita juga diberikan keselamatan oleh Allah dalam menjaga lisan, sehingga di hari kiamat nanti kita juga selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang telah kita sama-sama pelajari bermanfaat bagi kita semua. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.